Enggak. Itu ya gara-gara orang yang lagi utang ya? Bukan. Tadi ibu habis teleponan sama temen ibu. Dia cerita masalah tentang anaknya. Ibu tuh jadi kepikiran aja sama kamu. Udah kamu tenang aja, ibu nggak kenapa-napa kok. Beneran. El, ibu tuh senang banget. Kamu tuh perhatian banget sama ibu. Ya harus, kalau bukannya siapa lagi coba? Ya juga sih. Pak, makasih Pak. Pak, makasih ya Pak. Mohon maaf Makasih ya. ya, kecap nyebelin banget emang. Ya. Rifki, kita lagi di rumah sakit. Iya. Oh Pasin, iya. 1, 2, 3. Bener-bener ya. Apa sih? Nih, Nggak boleh kayak gitu. Udah nih, pegang. Tenang aja, kan ada laki-laki di sini. Hei. Lu kenapa sih cemas banget? Panik banget? Lu kenal? lah. Enggak, cuman panik aja. Kasian tahu. Iya sih. Kalau keluarga yang gak ada yang datang gimana? Terus kita gimana nih? Ya udah tunggu aja paling sampai keluarga datang. Oke. Kalau lu nggak mau, ya udah pulang sendiri aja. Nggak denger gue bilang oke. Yang gue nggak tahu kayak yang mana. Bener banget sih. Dirasain dong makanya. Beliin foto kecap. Kamu jangan khawatir. Papanya Rifki itu nggak ada apa-apanya dibanding papa. Lihat aja. Papa akan bikin perhitungan sama dia. Karena dia udah berani mengancam kita. Pak, aku punya satu permintaan. Kamu mau apa? Sebentar lagi kan hari ulang tahun sekolah. Aku mau rebut kembali jabatan ketua OSIS yang dipegang sama Rifki. Aku merasa ini nggak adil, Pak. Rifki tuh nggak pantas menjabat sebagai ketua OSIS, Pak. Apalagi dia selalu dihukum di sekolah karena kelakuan dia yang buruk. Pak, Papa kan sebagai donatur terbesar di sekolah. Aku yakin Pak Basuki pasti setuju dengan semua permintaan Papa. Pokoknya, aku mau jabatan ketua OSIS dialihkan ke aku. Kalau begitu papa akan usahakan. Supaya jabatan ketua OSIS itu jatuh ke tangan kamu. Makasih ya, Pak. Ya. Kasian juga si kerupuk kulit. Capean, ngegas sampai ketiduran. Pantesan gue berasa ada yang aneh, udah semenit nggak denger dia ngegas. Permisi, tadi Mbak sama Masnya yang bawa nenek korban kecelakaan tadi ya? Iya, benar. Sorry. Apa? Kalian berdua disuruh masuk karena nenek ingin berbicara dengan kalian. Keadaan nenek gimana ya, Sus? Masih dalam pengawasan dokter. Saya permisi dulu ya. Iya, makasih ya. Banget sih modus kan lo? Kok gue yang modus? Gue tuh baik hati sama lu tadi udah gini tuh nggak? Ya udah gue sendiriin aja di bahu. Iya nggak harus dibawa lu kan namanya tembok. Tapi lo harus akuin, kalau bahu gue tuh level kenyamanannya di atas kasur sama bantal. Jadi wajar aja sih cewek-cewek banyak yang ngantri untuk tidur di bahu gue. Iya gue enggak. Tadi lu pengen. Lu harusnya seneng lo dapet kesempatan. Beli botol kecap. Allah.
banget sih. Tolong masak. Halo Nek, ini gimana kabarnya? Masih lemes. Badan nenek sakit-sakit semua. Nggak apa-apa, intinya nenek udah sadar kan, udah better kali ya. Iya. Ada keluarga nenek yang bisa kita hubungin nggak? Sudah. Tadi nenek sudah minta tolong suster untuk menghubungi cucu nenek. Oh. Ya udah, semoga nggak ada yang mengkhawatirkan nenek, semoga nenek juga cepat sembuh. Amin. Terima kasih ya. Kalian berdua sudah menolong nenek. Sama-sama, Nek. Ya udah kayak gitu kita permisi ya Nek. Iya, permisi, Nek. Iya, terima kasih. Sama-sama, Nek. Maaf ya Nek. Biasa udah tawar Nek. Nek, maafin pacar saya emang suka begitu orangnya. Pacar? Gak ada Nek ya kali saya pacaran sama bentukan kayak botol kecap kayak gitu. Gak mungkin. Nenek doakan kalian berjodoh. Amin, doa nenek pasti segera terkabul. Nek. Enggak, amin. Soalnya dia ngarep banget nih, terus dia juga suka jaim gitu kalau di depan orang. Ya lo kayak gitu kita permisi ya Nek, maaf ya ganggu Nek. Biasa botol kecap suka ngecap Nek. Woi, mau kabur kemana lagi lo? Aduh, anak-anak IPA ini ada kenapa lagi? Kita paling malas ledenin mereka ya. Cabut ah. Woi, diri. Kejar. Kabur lo. Ayo, cepet man. Kejar man. Woi. Kamu mau kemana? Mau ketemu sama Michelle lagi? Memangnya kenapa kalau Rifki ketemu sama Michelle? Oke, Papa merasa Michelle itu bawa pengaruh buruk sama kamu. Dan kamu bisa kebawa ikut-ikutan hal yang tidak baik. Dan jadi banyak masalah nanti sama kamu. Sejak kapan Papa peduli sama Rifki? Oke, dari dulu juga Papa peduli sama kamu. Karena kamu itu anak Papa. Oh, kalau dari dulu Papa udah peduli sama Rifki, kenapa Papa ngebiarin Rifki harus kehilangan Mama? Aku ingin sekali memperbaiki hubunganku sama Rifki supaya nggak sedingin ini. Aku butuh Mila. Karena dia pasti tahu apa yang harus aku lakukan. Supaya aku bisa deket lagi sama Rifki. El, kamu udah mau belajar kelompok lagi? Ibu nangis? Enggak. Enggak, ibu nggak apa-apa kok. Bu, kalau ada masalah tuh cerita sama El. Jangan nyembunyiin kayak gini. Bukan pertama kali loh El lihat ibu nangis. Enggak, ibu nggak kenapa-napa kok, El. Cuma perasaan kamu aja kali. Benar. Beneran. Coba jujur sama El. Aku harus bisa menutupi kesedihan aku di depan El. Karena aku nggak pengen El kepikiran dan ikut sedih gara-gara lihat aku kayak gini. Bu, kok bengong? Enggak. Itu Tadi- ya gara-gara orang yang lagi utang ya? Bukan. Tadi ibu habis teleponan sama temen ibu. Dia cerita masalah tentang anaknya. Ibu tuh jadi kepikiran aja sama kamu. Udah kamu tenang aja, ibu nggak kenapa-napa kok. Beneran. El, ibu tuh senang banget. Kamu tuh perhatian banget sama ibu.
Ya harus, kalau bukannya siapa lagi coba?